Hari ini Indonesia kembali mencetak angka kematian tertinggi akibat COVID-19 yakni 1.556 kasus. Sebelumnya lapor COVID-19 mencatat adanya gap atau selisih angka mencapai lebih dari 20.000 kasus kematian antara data pemerintah dengan data lapor COVID. Kita akan membahasnya bersama Said Faris Hiban, analis data lapor COVID-19. Selamat malam, Mas Said. Selamat malam, Kak. Mas Said, data selisih hingga lebih dari 20.000 ini Anda kumpulkan dari mana? Ya, data yang kami kumpulkan ini sebenarnya dari database yang dikumpulkan oleh teman-teman awal COVID beserta relawannya, yang diambil dari situs-situs provinsi namun teragregat di level kota kabupaten. Lalu saya coba kalkulasikan dan memang angka yang saya kalkulasikan itu adalah angka H-1 biasanya karena memang baru data-data dari wilayah itu cenderung telat 1 hari gitu ya. Kemudian saya akan membandingkan jumlah kematian tersebut dari 510 kota kabupaten yang terdata, kemudian saya sandingkan dengan angka dari Kemenkes gitu ya, baik secara yang nasionalnya maupun breakdown sampai di level provinsi. Dan memang akhirnya saya melihat ada perbedaan angka tersebut. Baik, Mas Iban, sejauh ini jawaban dari Satgas COVID-19 sendiri seperti apa? Karena ada gap yang cukup besar, lebih dari 20.000. Betul, ya. Sejauh ini yang kami dapat tadi dari berita mereka merasa tidak melakukan otak-atik data, tapi tentunya ini menjadi jadi pertanyaan besar gitu ya. Pertanyaan besar kenapa kalau memang tidak ada otak-atik data, lantas kenapa perbedaan data ini bisa terjadi? Sejujurnya kalau misalnya kita bedah bukan berarti semua provinsi yang ada di Indonesia itu mempunyai perbedaan selisih minus dengan situs provinsi. Seperti misalnya saya ambil contoh, angka kematian versi Kemenkes itu cenderung lebih besar dibandingkan yang dipublish oleh situs provinsi DKI Jakarta ya. Hmm. Bedanya 170 jauh lebih besar. Jadi ada nih angka-angka kematian yang memang mereka justru lebih update versi Kemenkes. Tetapi di beberapa provinsi berdasarkan pemantauan saya itu ada 14 provinsi yang angka dari situs provinsi itu jauh lebih besar. Dan Jawa Tengah, Jawa Barat justru memampirkan angka yang terlalu bengkak ya. Bedanya itu yang di pertanggal 21 Juli itu mencapai 11.000 untuk Ya. Jawa Tengah dan Jawa Barat 6.000. Tentu ini jadi pertanyaan besar, kenapa wilayah-wilayah yang terdekat dan memang berbasis di Pulau Jawa itu bisa ada perbedaan data yang cukup signifikan. Kalau seandainya ada keterlambatan, itu menurut saya terlalu indah sekali alasannya. Seperti itu kira-kira. Baik, adanya perbedaan data ini menunjukkan bahwa data yang dimiliki tidak ada sinkronisasi data antara wilayah, provinsi, kabupaten, kota, dan juga pemerintah. Mas Iban melihatnya seperti apa koordinasinya? Saya Ya, baik. Ini saya ambil contoh waktu itu di Provinsi Jawa Tengah ya. Tetapi ini memang kondisinya teman-teman waktu di yang Jawa Tengah ini kasusnya sudah lama. Kisahnya itu waktu di bulan Desember, awal Desember, ada pemerintah pusat memberikan arahan kepada pemerintah provinsi untuk menyamakan angka kematian. Padahal Hmm. angka kematian pada saat bulan-bulan Desember itu Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 4.000-an. Namun eh, angka dari Kemenkes atau pusat gitu ya, itu baru mencapai angka 2.400-an. Lalu pada besoknya akhirnya karena ada tekanan dirubahlah angka tersebut. Yang lucunya lagi setelah 1 hari kemudian angka tersebut dikembalikan lagi kepada angka yang aslinya yang sesuai perhitungan Jawa Tengah. Di sini ada ketidaksinkronan dalam yang pemberian informasi publik dan pendataan. Semuanya saling ada gengsi tersendiri. Tentunya harusnya di sini Kemenkes sebagai yang mengkoordinasikan semuanya ya Kak Anissa, Mhm. bisa menyamakan dengan data yang paling real time gitu ya, data yang paling terupdate, bahkan yang teman-teman dari provinsi bahkan kota kabupaten itu bisa menyampaikan update yang lebih baik gitu. Kalau saya memang angkanya lebih banyak Kemenkes, that's okay, ambil yang itu. Tapi kalau ternyata jauh lebih banyak dan terupdate dari provinsi atau kota kabupaten lain, seharusnya pakai yang itu. Karena di sini ada awareness yang ingin dibangun, tapi karena terlalu gapnya itu tidak separah itu yang dipublikasikan, Mhm. jadinya ini ada yang miss gitu ya. Baik, alasan dari Satgas COVID-19 salah satunya adalah perbedaan definisi mengenai kematian. Anda mengartikan itu seperti apa, Mas Iban? Oke, baik. Kalau yang data yang sekarang ini yang jadi permasalahan adalah angka kematian positif.
ya, angka kematian positif COVID yang terdata di situs provinsi. Ini baru positifnya. Dulu-dulu sejak setahun yang lalu saya belum mempermasalahkan kematian angka positif ini. Saya baru mempermasalahkan angka kematian versi suspek probable atau ODP-PDP itu kenapa tidak diikut sertakan, ya. Ini sekarang nambah lagi masalah yang paling lebih core gitu kan. Sedangkan kalau misal kita lihat dari WHO, itu rekomendasinya tidak hanya positif, tetapi yang probable pun juga harus ikut disertakan dalam Baik. perhitungan kematian ini. Nah, sekarang yang permasalahan intinya konfirmasi positif saja berbeda, dan berbedanya tidak tanggung-tanggung 20 ribuan. Mhm. Ini menjadi permasalahan, ya. Sejauh ini dari lapor COVID-19 sudah pernah berkonsultasi dengan Satgas COVID dari pemerintah terkait dengan penyamaan data ini? Ya, sudah sering kali kita audiensikan, sudah lewat dari co-leader kami atau co-initiator kami untuk menyampaikan lewat jumpa virtual gitu, duduk bersama, kemudian ada melalui grup gitu disampaikan, dan baru-baru kemarin Kemenkes juga sempat memanggil lapor COVID terkait klarifikasi soal menghilangkan data yang kami publikasikan ya dengan diksi tersebut. Dan akhirnya baru merespon setelah kami menggunakan diksi yang emosional. Sebelum-sebelumnya kami pakai diksi-diksi yang cukup santun gitu ya. Saya rasa maksudnya cukup masih tidak terlalu ofensif gitu, tetapi tidak direspon apa-apa. Tapi kenapa pada akhirnya ketika kita menggunakan diksi yang cukup Baik, emosional baru Mas direspon? Iban, kalau angka yang diperoleh dari pemerintah itu didapat dari mana sih? Apakah laporan dari per daerah, kemudian mereka sinkronkan dengan jumlah jenazah yang dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 atau seperti apa? Jika memang gapnya terlalu jauh seperti ini, bisa jadi mereka tidak mendapat laporan dari daerah. Ya, kalau dari cerita dari pihak Kemenkes mengatakan waktu itu saya ikut rapatnya, itu bilang memang mendapatkan laporan-laporan dari daerah gitu ya. Jadi bilangnya memang ada keterlambatan dari wilayah-wilayah gitu kan. Oke. Tetapi ini yang jadi concern juga. Jadi bukan dari dinas kesehatan masing-masing saja. Saya tidak mengerti sistemnya seperti apa. Mungkin karena katanya sih ada kesulitan gitu ya. Tidak semuanya orang atau tiap wilayah itu routinely update atau routinely melapor gitu. Kalau misalnya alasannya seperti itu berarti seharusnya malah plus dong. Lebih selisihnya selisih plus bukan selisih minus seperti yang terjadi sekarang ya Mas Iban ya? Betul, tapi memang ada selisih plus gitu ya, selisih plus itu tuh ada. Cuma ini ini yang anehnya itu adalah ada yang selisih plus, ada yang benar-benar pas angkanya sama, ada yang minus gitu. Tapi kalau yang angkanya minus ini yang saya jadi pertanyaan gitu kan, kenapa bisa tiba-tiba nggak mau disamakan gitu kan, berarti ada apa nih gitu. Dan yang selisihnya minus itulah angkanya yang angka terlalu besar sekali. Itu Baik, yang kalau jadi masalah kalau gitu. hasil penelusuran lapor COVID sendiri, missing link-nya tuh ada di mana, Mas Iban? Ya, ini mungkin internal dari Kemenkes itu sendiri dalam mengorganisir data dan publikasi informasi kematian ya. Saya tidak mau berspekulasi lebih gitu ya, karena ini bisa banyak ke prasangka buruk yang sangat mungkin sekali gitu ya. Mhm, Kalau mhm. misalnya ini kita utarakan gitu. Tapi yang jelas di permasalahan ini harus segera diselesaikan. Dan permasalahan ini bukanlah kemarin sore hadir gitu. Ini sudah lama sekali, tetapi ini tidak diperbaiki. Ini Sudah baru sejak kematian kapan, Mas Iban, positif kalau yang saya jadi boleh tahu? masalah. Sudah berapa lama selisih ini terjadi? Kalau soal selisih kematian kalau selisih kematian positif ini munculnya itu sekitar bulan Desember. Desember November itu mulai terjadi tuh. November Desember 2020. Tetapi sebelum-sebelumnya masih aman, Mhm. masih belum, kalaupun ada perbedaan saya masih menganggap lumrah gitu ya. Perbedaan Baik. sekitar 100 atau berapa puluh gitu ya. Tetapi kalau sudah sampai ribuan itu ada yang tidak wajar. Baik baik, terima kasih Mas Said Faris Hiban, data analis lapor COVID-19 telah bergabung bersama kami di iNews Prime.